masa awal pemerintahan Jayanegara, mulailah banyak perseteruan di dalam kerajaan, sampai Jayanegara meninggal dan digantikan oleh sepupunya, Ibu Wanatunggadewi Jayawardhani. Di dalam masa pemerintahannya, banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kuti tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada yang diberi gelar Patih Mangkubu. Aku berjanji di hadapan para pembesar kerajaan, aku tidak akan amukti Palapa sebelum dapat menundukkan seluruh Nusantara. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukan adalah pengerusakan Bali pada tahun 1340 dan dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Nusantara zaman dahulu, sibuk dengan perang antar kerajaan, selalu iri dengan kesubaran kerajaan lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau saling membantu. Kesuburan Nusantara tercium juga oleh bangsa asing yang ingin mengambil keuntungan di bumi pertiwi. Namun sayang, mereka datang membawa sengsara bagi rakyat Nusantara.
bangsa Portugis datang untuk berdagang dan diterima dengan baik oleh rakyat Nusantara. Tapi ternyata Portugis rakus dan memonopoli perdagangan di Nusantara Timur. Tahun 1602, bangsa Belanda datang dengan bendera perusahaan dagang VOC dan menjalin perdagangan dengan seluruh Nusantara. Portugis pun tersingkir ke timur. Namun, VOC mulai jadi tamak dan rakus seperti Portugis. Bahkan lebih kejam lagi karena punya tentara bersenjata. Selama 200 tahun lamanya, VOC menguras hasil bumi Nusantara. Tahun 1811, VOC dibubarkan dan datang bangsa Inggris. Inggris juga keras terhadap rakyat Nusantara. Namun, Inggris memperlakukan rakyat Jawa lebih manusiawi dibandingkan Belanda. Setelah kembali berkuasa, Belanda jadi lebih kejam lagi. Ia pecah belah di dalam kerajaan dan mengadu bangsa-bangsa di Nusantara. Saat terjadi perlawanan, Belanda menekan dengan senjata.
bevorsteren och så begrundet Vater med Unken. Och den sittade ni? Ja, naturligt. Maar de mensen samenwerken er Westen. Als de innerlijk Westen aan de gewoond is. Dat is toen niet moeilijk om in opstand weer te slaan. Selama 150 tahun berikutnya, Belanda berhasil mempertahankan menancap Nusantara. Belanda menyingkirkan pemimpin Islam yang anti Belanda dan menggantinya dengan bangsawan sekuler yang mencilat Belanda. Tahun 1821 terjadi Perang Badr, 1824 Perang Boni, 1825 Perang Diponegoro, 1849 Perang Lombok, 1859 di Banjarmasin, 1870 di Aceh, 1888 di Banten, dan banyak lagi di Nusantara. Sungguh, penjajah bertahan bukan karena kuat atau pintar, tapi karena dibantu pengkhianat bangsa yang rakus memperkaya diri sendiri di atas kesengsaraan saudara sebangsa.
Belanda pada awal 1900 memaksa Belanda untuk memberi ruang politik kepada rakyat jajah. Kesempatan ini dimanfaatkan kaum muda Nusantara merubah pola perlawanan dari angkat senjata menjadi angkat bicara. Dan Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, Sultan Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirnya pelajar-pelajar bahkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga ke seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai baru seperti Sarekat Dagang Islam yang menjadi Sarekat Islam pimpinan Cokro Aminoto, Partai Politik Indonesia Party oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Trikoro Darmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, kemudian Jong Celebes, Sekarukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tak ketinggalan membuat pergerakan. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatera Barat, Jong Ambon, Jong Batakskon, pelajar Minahasa, Sekarukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggaranya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk mengadakan fusi atau peleburan di antara begitu banyak organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Belum adanya kesepakatan mengenai pembentukan fusi organisasi mendorong diadakannya Kongres Pemuda kedua. Kongres yang diketuai oleh Subondo Joyopuspito diselenggarakan pada 27 dan 28 Oktober 1928 di sebuah rumah Jalan Keramat nomor 106 Jakarta yang dulunya berfungsi sebagai tempat pondokan dan tempat berkumpulnya Jong Java. Sebelum keputusan kongres ini dilaksanakan, W.R. Supratman memperdengarkan lagu gubahannya yang berjudul Indonesia Raya. Lewat adunan biolanya inilah saat pertama kalinya lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia dikumandangkan di hadapan publik. Seluruh peserta kongres yang hadir tampak terpukau dan tersihir dengan alunan biola W.R. Supratman serta lagu Indonesia Raya yang begitu merdu.
akhirnya pada pembacaan hasil keputusan Kongres Pemuda kedua hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Japa, Jong Sumatera Bon, Jong Bataksbon, Jong Keselamatan Bon, Jong Celebes, Pelajar Minahasa, Sekar Rukun, Pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Persatuan Indonesia telah menjadi tujuan bersama. Perjuangan dengan bambu runcing masih terjadi di mana-mana. Namun, kaum muda Indonesia telah meneguhkan perjuangan mereka lewat berorganisasi, berpartai, mendirikan sekolah, dan mencetak koran untuk mencerdaskan sesama bangsa Indonesia. Hingga suatu hari,